anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama masuk di dalam pelajaran kita yang pertama pada kelas 7 ini. Kita lihat apa sih mata pelajaran kita yang pertama, yakni ada gambar Alkitab. Iya, pasti ini ada kaitannya dengan diri kita, dengan Alkitab. Materi pelajaran kita yang pertama adalah manusia diciptakan sebagai citra Allah, atau bisa dikatakan aku adalah citra Allah yang unik. Apa itu sih citra? Siapakah aku? Mengapa aku diciptakan sebagai citra Allah? Apa kelebihan manusia dibandingkan ciptaan lainnya? Apa yang harus kita tampilkan sebagai citra Allah? Kita akan bahas satu persatu. Apa itu citra? Citra bisa digambarkan sebagai gambar, image, rupa, bayangan, ya. Tapi di sini definisi citra berarti gambar yang menunjuk pada identitas atau ciri seseorang atau sekelompok orang. Kata citra biasanya dikaitkan dengan nilai yang dianggap ideal dan baik, yang berhubungan dengan sikap, tindakan, dan karakter. Mengapa unik? Ya, unik tentu di sini artinya adalah berbeda dari yang lain, tidak sama, khas, istimewa, spesial, atau khusus. Kemudian kata aku itu mengacu pada identitas diri seseorang. Setiap orang berusaha untuk mencari dan menemukan identitas dirinya. Identitas diri dapat menumbuhkan penghargaan terhadap keberadaan dirinya sebagai citra Allah, sehingga senantiasa selalu mengucap syukur kepada Allah. Manusia adalah citra Allah berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, kita lihat di sini dari sabda Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi, dapat dilihat makna manusia diciptakan sebagai citra Allah menurut kitab Kejadian. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, diciptakan baik adanya, diberkati oleh Allah. Kita diminta untuk beranak cucu dan melanjutkan kisah penciptaan ini supaya semakin banyak orang yang diberkati oleh Allah. Apa itu citra Allah? Citra Allah, manusia, cerminan atau pancaran diri Allah. Di dalam setiap pribadi, kita berusaha untuk menampilkan diri sebagai gambaran diri Allah. Misalnya, sabar, rendah hati, suka menolong, tidak sombong, suka mengampuni, dan lain sebagainya. Bisa dilihat, direfleksikan sendiri-sendiri. Gambaran diri Allah adalah suka mengasihi, suka mengampuni, panjang sabar, tidak suka menyombongkan diri, rendah hati, suka menolong, dan juga jujur. Lalu, apakah citra diri yang ingin kita tampilkan?
Kita bisa dilihat di sini. Apakah selama ini citra diri kita yang negatif yang kita tampilkan? Apa saja itu citra diri yang negatif? Rendah diri, sombong, egois, suka berbohong, suka mengambil milik orang lain atau mencuri, merusak diri, pendendam, bahkan pemarah, atau kurang peduli dan iri hati. Citra diri yang positif, apakah ini yang kita tampilkan? Ya, ada rendah hati, jujur, tidak egois, suka menolong, sabar, mau menerima kritik dengan lapang dada, bertanggung jawab, tidak pendendam, mensyukuri diri dengan yang baik, memperlakukan orang lain dengan hormat. Ya, mana sih citra diri yang sering kita tampilkan? Mari kita saling berefleksi. Kita bisa melihat gambar-gambar citra diri yang buruk di situ ya. Ada pencurian, ya, mengambil hak milik orang lain. Kemudian apa itu? Perjudian ya, digambarkan dengan main kartu. Kemudian ingin pinter tapi males, ya, kurang rajin, maunya yang serba instan, ya, ini bahaya ini ya. Kemudian berantem, ya, di situ berantem, marah-marah. Kemudian ada gambar juga seorang cowok yang baru nyontek gitu ketika ulangan ya, ngelihat pekerjaan hasil temannya. Kemudian penggambaran berbohong itu ada di dalam cerminan itu tadi yang hidungnya lebih panjang ya. Dia mencerminkan dirinya yang suka berbohong. Kemudian ada juga cerminan atau citra diri yang buruk adalah minum minuman keras, merokok. Ya, adakah yang sudah merokok anak-anak SMP? Ibu harap tidak ya. Semoga kita selalu menjaga diri kita lebih baik untuk menampilkan citra diri kita sebagai gambaran dari Allah sendiri. Lalu, apa itu citra diri yang baik? Ya, rajin belajar di situ. Kemudian menolong orang yang berkesusahan. Kemudian tidak menerima suap. Di situ ya ada gambar dua tangan yang memakai jas seolah-olah itu seorang pejabat tetapi menolak suap. Ya, kemudian ada juga yang memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, banyak sebenarnya citra diri yang baik. Nanti bisa ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Bisa ditambah dengan refleksi kita masing-masing. Lalu langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk menciptakan citra diri yang positif? Langkah pertama adalah yakinkan diri kita bahwa kita adalah unik sebagai hasil karya yang mulia dari Sang Pencipta. Kemudian, tentukan apa yang berharga dari panggilan hati Anda. Dan janganlah mengukur kesuksesan Anda dengan mengukur kesuksesan orang lain. Setelah itu, tentukan lingkungan di mana Anda ingin berada, di mana kita memilih sahabat, teman ya, dan jadikan pengaruh lingkungan ke dalam hal yang positif. Terus apa sih konsekuensi sebagai citra Allah? Ternyata ada konsekuensi kita sebagai citra Allah atau kita diciptakan serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Yaitu kita harus menghargai sesama tanpa membeda-bedakan. Kita diminta juga untuk menjaga dan mengembangkan martabat sebagai manusia, bersikap dan berperilaku yang baik, mengakui semua orang sebagai saudara di dalam Allah. 3 hal yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Kita dilihat di sini, manusia mempunyai akal budi, pikiran. Apa itu? Kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau tidak baik. Manusia juga memiliki kebebasan, kehendak bebas. Apa itu? Kita mempunyai kemampuan untuk melakukan segala sesuatu secara bebas. Tetapi ingat, harus dengan tetap bertanggung jawab.
Kemudian yang dimiliki manusia yang terakhir adalah hati nurani. Bagaimana hati nurani ini memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu secara naluriah dengan suara hati yang baik. Baik, kita akan kembali menyimpulkan dari berbagai macam hal yang kita bahas dari tadi. Kita dapat melihat kata secitra dengan Allah hanya ada pada manusia, tidak ada pada ciptaan Allah yang lain. Manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur dan istimewa dari ciptaan yang lain. Manusia mempunyai ikatan kesatuan dengan Allah. Manusia pula harus menampilkan citra Allah yang baik dan luhur seperti gambaran diri Allah. Sebagai tugas di rumah, silahkan anak-anak merefleksikan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang kamu pahami tentang citra Allah yang unik? Kemudian, jelaskan makna manusia diciptakan sebagai citra Allah berdasarkan kitab Kejadian. Kemudian, mengapa kita perlu menampilkan citra diri yang baik? Temukan 3 kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang terakhir, citra diri seperti apa yang ingin kita tampilkan sebagai citra Allah, baik itu di rumah, di gereja, di sekolah, bahkan di masyarakat. Untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, pesan dari saya, pikirkanlah selalu hal-hal yang positif, karena dari pikiran yang positif terbentuklah citra diri yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.